Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas analisa saham APLN ya, atau Agung Podomoro Land. Ya, ini sudah rilis laporan keuangan tutup tahun 2022 tanggal 31 Maret 2023. Dan hari ini tanggal 18 April ya, hari Selasa pagi. Jadi ini hari kemarin tanggal 17 harganya turun 0,3%, 136 per lembar saham. Untuk kinerja harga sahamnya teman-teman ya, untuk jangka panjang ini cukup lumayan dalam ya, minusnya. Jadi kalau teman-teman pegang 10 tahun yang lalu ini minusnya cukup dalam 71%, 5 tahun 40%. Namun 3 tahun, 1 tahun, 6 tahun ini sudah mulai positif dan di akhir-akhir ini ya ini 3 sampai 1 bulannya masih negatif, 1 minggunya masih positif ya. Harga tertingginya ada di 177 dan terendahnya di 105. Jadi ini kira-kira ada di tengah-tengah gitu ya teman-teman ya harganya. Oke, seperti biasa nanti kita akan membahas saham APLN ini dari 4 analisa. Yang pertama dari fundamental, kita akan eh, bahas ini perusahaannya apa dan kinerjanya secara umum seperti apa. Kemudian dari seasonality, kira-kira harga sahamnya biasanya naik di bulan apa potensinya. Kemudian dari bandarmologi, kira-kira ada perpindahan sahamnya selama setahun ini seperti apa dan di bulan April ini. Kemudian dari technical nanti kira-kira arah harga sahamnya akan kemana. Oke, kita mulai aja teman-teman ya. Seperti biasa, company backgroundnya. Jadi ini perusahaan bergeraknya di bidang pengembangan properti ya teman-teman ya. Ini datanya sudah lama, nggak valid ya. Tapi 2018 ini punya banyak anak perusahaan ya teman-teman ya. Ini listing di bursa sudah dari 2010 dengan IPO price-nya 365. Ya, dan ini saya nggak menemukan data pernah stock split atau reverse split. Jadi artinya dengan harga saat ini ya, ini di bawah harga IPO teman-teman ya. Oke, ini kira-kira gambarannya teman-teman ya. Jadi proyeknya ini untuk huniannya gitu ya. Ada Podomoro Park Bandung ya. Ini ada Podomoro City Daily Medan, Bukit Podomoro Jakarta, Paku Buwono Spring, Podomoro Golf View, ada Podomoro Tenjo. Dan ini kalau kita lihat ya, penjualan tertinggi itu di tahun 2022 ada di Bandung. Kemudian yang kedua ada di Jakarta, yang ketiga ada di ini Paku Buwono Spring ya teman-teman ya. Ini proyek-proyeknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini kira-kira gambarannya untuk perusahaan ini. Kemudian dia ada juga mall. Ya, dia punya Daily Park Medan, Emporium Pluit, Kuningan City, Bywalk, kemudian Festival Citylink, Plaza Balikpapan, ada Neo Soho juga ya. Sebenarnya ada Central Park yang sudah dijual juga tahun 2022. Ya, ini okupansinya yang sepi ini di Plaza Balikpapan ya, hanya 48%. Yang paling ramai di Emporium Pluit ya, secara okupansi. Kemudian dia juga punya hotel teman-teman ya. Jadi ini ada hotelnya, ada Pullman Grand Central, Indigo Bali Seminyak, Ibis, Pullman Vimala Hills, Amaris, Haris Festival Citylink, Pop, sama 101 Kelapa Gading ya. Ini jumlah kamarnya dan ini okupansi di tahun 2022. Ya, okupansinya yang paling tinggi di 101, yang kedua ada di Pullman Vimala Hills ya. Oke, ini jadi ada 3 teman-teman ya. Tadi ada eh, hunian, ada kayak project city gitu ya. Kemudian ada mall, kemudian ada hotel. Ya, jadi kira-kira itu bisnisnya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana kinerjanya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan grafik ini teman-teman ya, ini sebenarnya kan naik, kemudian ini turun. Ya, turun kemudian 2022 ini loncat ya karena tadi ada penjualan mall yang dimasukkan ke pendapatan karena kan memang ini bidangnya kan penjualan properti teman-teman ya. Kemudian laba kotornya juga sebenarnya ini naik, kemudian lagi beranjak turun nih. Ya, namun ini tiba-tiba 2022 naik ya, sama ya. Ini ada anomali data besar. Untuk laba bersihnya sendiri ini tahun 2021 merugi, teman-teman ya. Oke, jadi secara overall kalau kita melihat ini aja, ini tetap naik, teman-teman ya. Naik bahkan sudah pulih dari COVID meskipun sebenarnya kalau kita kurangi penjualan mallnya itu belum, teman-teman ya, masih belum lebih tinggi daripada 2020. Oke, ini kalau kita cek dari sisi struktur pendapatannya untuk beban pokok penjualannya, sebenarnya ini stabil ya, ini menurun juga karena ada penjualan mall, kemudian
beban usahanya ini juga meningkat teman-teman ya. Dari 2017 yang hanya 8,4% ini meningkat jadi 21,3. Em, Penghasilan beban lain-lainnya ini juga turun ya, turun secara drastis. Ini sebenarnya datanya anomali semua karena ada penjualan mall teman-teman ya. Datanya anomali semua kalau kita lihat di sini ya. Ya ini sebenarnya kalau kalau kita lihat normalnya itu di sini teman-teman ya, 3,3 gitu laba bersihnya teman-teman ya. Ini sama ya 26,7, 26,2%. Oke, kalau kita jangka pendeknya ini kalau kita lihat pendapatannya naik ya, naik 2 kali lipat. Laba kotornya naiknya 240%, laba usahanya 600%, laba bersihnya 567%. Ya ini karena tadi ada penjualan dan pendapatan usahanya ini ada yang biru ini teman-teman penjualan mall ya, 4 triliun. Jadi 4 triliun itu setengahnya sendiri teman-teman ya, setengahnya itu Central Park dijual ya teman-teman ya. Ini penjualan dari sini ya. Jadi setengahnya 4 triliun itu setengahnya sendiri adalah ya penjualan mall. Artinya kalau misalnya nggak ada penjualan mall mungkin akan flat aja teman-teman ya. Dan ini mungkin bawahnya akan berubah semua. Ya, jadi ini data di tahun 2022 adalah data yang anomali yang hanya satu kali terjadi ya, tidak mungkin recurring atau tidak mungkin berulang. Ya, sehingga di sini tahun 2022 ini datanya mungkin sedikit bias, teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke valuasinya. Ya, tentu saja ini juga akan bias ya. Karena ini mengacu kepada uh, performance 2022 ya. Kalau kita lihat price to book value-nya masih 0,32 ya dengan PE ratio-nya 1,55 ya ini pasti murah sekali satu setengah tahun sudah balik modal tapi kan nggak mungkin ya menjual mall setiap tahun gitu ya hanya satu kali mestinya ini teman-teman bisa pahami ya datanya sedang anomali. Oke, untuk price to book value-nya ini adalah price to book value terendah ya sejak 2010. Ya, ini paling rendah teman-teman ya. Jadi semakin turun valuasi price book value-nya, kemudian untuk PE ratio-nya ini karena datanya anomali juga, jadi nggak begitu kelihatan. Yang jelas ini nggak mungkin akan sama lagi di tahun 2023 karena nggak mungkin 2023 jual mall lagi kan. Ya kecuali kalau dijual lagi mallnya nggak tahu ya teman-teman ya. Untuk ROE-nya 20,76% sehingga earning yield-nya kita bayarnya di 0,32 sangat murah teman-teman ya. Earning yield-nya 64%. Tadi ini juga datanya anomali. Jadi namun kalau mengacu pada data saat ini ya ini dibilang sangat murah ya, mengacunya pada data saat ini. Meskipun kita tahu itu nggak mungkin akan berulang di tahun depan, di tahun 2023 ini maksudnya. Oke, untuk dividen sendiri dia nggak rutin bagi dividen ya, tapi pernah beberapa kali 4 kali bagi dividen. Kalau kita lihat di sini 2019, 2020, 2021 masih rugi dan 2022 ini sudah mulai positif karena ada jual mall di Q3 ya. Dan rasanya nggak mungkin bagi dividen teman-teman ya. Karena apa? Karena hasil penjualannya itu untuk bayar hutang sama penguatan struktur permodalan ya. Jadi nggak mungkin untuk membagi dividen. Oke, untuk seasonality kalau kita lihat di bulan April ini chance untuk naiknya sangat kecil ya, hanya baru satu kali naik selama bulan April. Mei juga sangat kecil, jadi ini 2 bulan ini kurang bagus untuk dilirik teman-teman ya saham ini. Kemudian nanti bulan Juni dan Juli lumayan, namun ini hanya 50% juga chance untuk naiknya. Ya, jadi masih belum menarik sih teman-teman ya. Untuk dari seasonality ya meskipun ada potensi nanti di Juni dan Juli. Oke, untuk bandar homologinya sendiri ini pemegang sahamnya ada Indovica ya, 82% ini cukup dominan. Masyarakat hanya 11,4%. Ini juga ada pengendali ya 1,13 M atau sekitar 5%. Ada sarana multiland dan ini direksi dan komisaris dirangkumkan ada segini teman-teman ya. Jumlah pemegang sahamnya ini sedang turun teman-teman ya, meskipun nggak terlalu signifikan turunnya, namun sedang turun sejak Desember ya. Desember, Januari mulai turun teman-teman ya. Kemudian mungkin dia mulai menyadari kalau kinerja kuartal 3 apa ada penjualan mall ya. Jadi mulai buang ya. Biasanya kan seperti itu karena mereka lebih karena apa? Banyak yang menggunakan dasar fundamental ya. Wah, ini penjualan mallnya dijual gitu ya. Keluarnya mungkin bulan apa itu ya, November apa Oktober kuartal 3-nya, baru nanti Desember mulai dijual ya. Karena mengetahui kalau ada penjualan mall.
Namun berbeda dengan investor asing ya, investor retail lokal yang buang, investor asing malah beli terus teman-teman ya. Meskipun kalau kita lihat secara partisipasi ini kecil, artinya tidak ada impact terhadap pergerakan harga yang signifikan ya. Jadi pembelian ini tuh nggak terlalu impact terhadap pergerakan harga. Oke, kita lihat lebih detail ya perpindahan sahamnya setahun terakhir APLN. Kalau kita lihat di sini kepemilikannya lokal paling besar, investor asing hanya kecil sekali ya. Meskipun ini bertambah dari tahun lalu ya, bertambah 1,13%. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini uang besarnya ini sebenarnya nggak ada gerakan yang berarti ya uang besar ya. Uang besar itu artinya di luar lokal ide ya. Di luar lokal ide itu saya anggapnya adalah uang besar. Justru yang gerakan paling besar tuh ya lokal ide ini ya teman-teman ya, investor retail lokal yang mulai menjual ya. Ini mulai jual sahamnya secara rutin setiap bulan. Dan yang nampung pun juga tidak terpusat ya, artinya uang besar yang tersebar ya. Ada lokal corporate yang nampung sebagian, ini sebagian. Jadi nggak ada yang mendominasi ya, foreign others yang paling besar ya. Jadi tidak ada yang mendominasi. Jadi menurut saya sih ini netral aja teman-teman. Cuman apa? Memang investor retailnya yang pengen lepas aja ya, tapi nggak ada uang besar yang pengen mengumpulkan secara masif atau disebutnya akumulasi itu nggak ada. Ya kebetulan aja ini mungkin investor retail yang pengen lepas ya kebetulan yang nabung kecil-kecil ini teman ya. Oke, jadi menurut saya ini masih netral aja ya. Tidak ada akumulasi atau distribusi, hanya retail yang pengen lepas memang pengen lepas aja menurut saya. Oke, untuk dari 1 sampai 17 Aprilnya ini juga terlihat sedang normal distribusi dan kalau kita lihat di sini juga ya sama ya ini jadi retail ke retail ya teman-teman ya. Ya ini retail ke retail lah ya. Jadi sebenarnya memang cuman ada retail yang pengen buang barangnya aja investor retail lokal ya teman-teman ya. Ya, oke. Kemudian kalau kita lihat secara teknikalnya ini sebenarnya kalau kita lihat dari sini teman-teman ya. Kalau kita lihat dari mulai sini ya ini kelihatan sedang ranging teman-teman ya. Nah, ini sedang ranging ya namun rangingnya ini kan dia sedang apa? Sedang downtrend ya teman-teman ya. Jadi ini sudah turun naik kemudian ini mau turun lagi tapi turunnya membentuk pola downtrend ya di sini ya. Ini membentuk eh, lower low dan lower high ya. Nah, kemungkinan dia akan di sini teman-teman ya. Mungkin dia akan naik dulu ke sini kemudian dia akan turun lagi ke sini ya. Mungkin polanya seperti itu ya. Mungkin dia akan naik ke sini kemudian dia akan turun ke sini ya teman-teman ya. Jadi mungkin bisa aja ke 114 ya. Jadi tergantung tergantung ini investor retail sebenarnya. Karena tadi kalau kita lihat dari perpindahan sahamnya emang cuma investor retail yang pengen buang barang ini jadi nggak ada uang besar yang agresif untuk menampung gitu ya. Sehingga kalau retailnya yang pengen jual lebih besar, kebelet kebelet jualnya lebih besar ya. Artinya tekanan jualnya lebih besar daripada yang pengen beli ya. Ya tentu saja harganya akan turun teman-teman ya. Namun kalau kita lihat tadi dari fundamentalnya ya, di mana ada penjualan mall. Ya, tentu saja itu buat para fundamentalis ya, itu sesuatu yang kurang bagus ya. Karena apalagi jual mallnya untuk bayar hutang. Ya, artinya itu kan seperti menjual aset ya. Menjual aset sehingga Central Park itu kan mestinya punya income yang berkelanjutan setiap tahun, namun dijual sehingga pendapatannya pasti akan turun lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi analisa fundamentalnya pasti akan, wah ini investor retail akan jual-jual-jual. Tergantung yang mau beli siapa ya. Yang tadi uang besar tidak ada yang mau beli jadi ya harganya pasti akan turun karena lebih dominan yang pengen jual kebelet pengen jual daripada pengen beli ini sehari cuma 1,39 M ya. Oke, kita akan masuk ke risamnya untuk kinerja jangka panjangnya ini naik ya. Kinerja jangka panjang naik ini saya nasin catatan ya, kenaikan ini adalah kenaikan yang sifatnya sementara ya karena ada penjualan mall ya. Kemudian valuasi murah ini juga sama ya. Ini tiga catatannya. Valuasi murah karena ada penjualan mall yang tidak mungkin berulang. Kemudian ini tidak rutin bagi dividen dan tidak mungkin bagi dividen tahun 2023 seharusnya ya. Karena ini berarti saya sudah sebutkan jual mallnya untuk membayar hutang dan penguatan modal, bukan untuk dibagikan ke investor. Oke, untuk seasonality tadi potensi naik di Juni dan Juli meskipun hanya 50%. Bandarmologi saya lihat ini netral ya, karena yang jual cuman investor retail kecil, kebetulan aja yang nampung uang-uang besar namun terdesentralisasi ya, tidak terpusat satu yang besar sekali.
1 sampai 16 April secara broker summary terlihat distribusi, meskipun tadi distribusinya ya dari broker retail ke broker retail juga, teman-teman ya. Technical sedang downtrend, teman-teman ya. Oke, terakhir disclaimer, jadi analisa yang saya sharing di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Jadi ini bukan ajakan jual atau beli saham APLN ya. Silakan teman-teman wajib melakukan analisa sendiri sebelum melakukan penjualan atau pembelian saham APLN. Oke, sampai di sini dulu analisa video saham APLN. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita akan berjumpa lagi di video yang berikutnya.